Diplomasi santri telah melintasi dunia. Ini tak lepas dari kemampuan akademik dan agama yang menjadi pegangan kuat saat berinteraksi dengan masyarakat. Simak perbincangan JPM TV bersama Dr. Arifi Saiman, mantan Konsul Jenderal RI di New York, Amerika Serikat. Pemirsa, dunia santri identik dengan kesederhanaan dan menjunjung nilai etika yang tinggi. Perpaduan antara pendidikan akademis dan agama menjadi pegangan kuat saat berinteraksi dengan masyarakat luas. Kemampuan diplomasi seorang santri telah terbukti memecah kebuntuan di setiap mengatasi masalah. Bahkan diplomasi santri telah melintasi dunia. Dan sudah bersama saya Dr. Arifi Saiman MA selaku mantan Konsul Jenderal Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat. Halo Pak Arifi, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Kabar baik, Mbak. Apa kabar? Kabar baik. Ini saya mau bertanya sebelum kita membahas buku yang mungkin Bapak bawa sekarang. Bagaimana sih Pak kehidupan WNI di New York saat ini itu seperti apa, apalagi di tengah pandemi begitu? Untuk WNI kita itu jumlahnya saat ini untuk New York itu 10 ribuan. 10 ribu. Namun untuk wilayah kerja Kajari New York yang berjumlah 15 negara bagian, mulai dari Maine ya sebelah utara yang berbatasan dengan Kanada sampai South Carolina, di mana New York, negara bagian New York salah satunya, itu totalnya 32.000 total semua. Dan pada saat pandemi memang warga kita merupakan bagian dari komunitas yang turut terdampak dari situasi pandemi, bukan hanya terpapar virus tapi juga terdampak secara ekonomi oleh pandemi. Dan dalam konteks ini tentunya KJRI New York telah melakukan berbagai langkah upaya untuk bisa membantu masyarakat kita, dan juga sekaligus untuk bisa secara bersama dengan warga kita untuk bisa melewati masa-masa situasi sulit karena pandemi itu, dan alhamdulillah semua bisa terlewati. Beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan antara lain dengan membangun digitalisasi layanan perwakilan RI, aplikasi Smart Consulate Office, dan kita juga untuk mereka yang terdampak secara ekonomi, kita juga membangun platform digital marketplace untuk bisa memberikan satu lapak-lapak virtual yang kita bagikan secara gratis, bisa dimanfaatkan secara gratis oleh warga kita untuk bisa melakukan kegiatan usaha melalui platform digital marketplace yang kita buat. Jika dibandingkan dengan WNI di negara lain begitu ya, WNI di New York ini kehidupannya seperti apa Pak? Nah, kalau di WNI kita itu di New York itu beragam ya jumlahnya. Namun dibanding dengan WNI kita yang ada di Thailand, di mana Malaysia, di Timur Tengah, kan banyak saudara-saudara kita yang kerja di sektor informal kalau di kedua negara ini ya. Namun kalau di New York rata-rata itu memang beragam profesinya. Ada yang bekerja sebagai sektor usaha, dunia usaha, bisnis. Terus ada juga yang bekerja di perkantoran, juga di restoran. Namun juga ada yang bekerja untuk dirinya sendiri melalui semacam wirausaha. Itu. New York itu kan terkenal mahal begitu ya Pak ya? Iya. Tinggal di sana tuh mahal. Apakah di sana juga WNI kita kehidupannya memang sudah baik terjamin, atau juga banyak dari mereka yang juga menyandang status seperti gelandangan atau kekurangan adanya bantuan atau seperti itu? Ya ada. Kalau untuk New York sendiri itu kita selama 3 tahun saya di sana itu kami sudah memulangkan kurang lebih 4 orang homeless kita Pak, yang ada di sana. Sebetulnya homeless kita yang di sana itu tadinya itu di Indonesianya mereka itu pernah tercatat memiliki riwayat pekerjaan yang cukup bagus di sini ya. Ingin mengadu nasib ke sana, terus ternyata nggak seperti yang diharapkan. Akhirnya kita pulangkan mereka itu dengan biaya negara. Kita pulangkan mereka. Namun dari kondisi kehidupan tentunya memang ada yang menuai cerita sukses, namun juga ada yang menuai kurang sukses. Nah disinilah tugas kita perwakilan itu untuk bisa bagaimana terutama bagi yang kurang beruntung untuk kita bisa berikan bantuan, antara lain yaitu kita dengan membangun platform digital itu yang untuk marketplace supaya mereka itu bisa melakukan kegiatan usaha yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Namun yang dari susah terus menjadi pengusaha besar juga ada. Ada ya. Memang beragam begitu ya Pak. Beragam banget. Jadi ada satu WNI yang tadinya masuk ke sana dengan mengepel lantai restoran dan sekarang sudah memiliki perusahaan yang mempekerjakan kurang lebih 6.000
yang 90% itu orang lokal, bukan orang kita. Baik, sebelum Bapak mungkin akan bercerita nih tentang buku yang Bapak bawa, Diplomasi Santri, saya ini penasaran, Pak. Bapak ini tinggal di New York begitu ya, dengan kegemilapannya, dengan kota bisnisnya begitu. Kenapa Bapak memilih mengangkat tema buku Diplomasi Santri? Seperti terdengar jauh berbeda. Nah, mungkin ada alasan tertentu gitu ingin Bapak ungkapkan. Iya, sebetulnya keinginan untuk menulis buku itu sudah cukup lama, Mbak. Itu semenjak saya masih penempatan di Paris. Namun baru terwujud memberikan saya memperoleh waktu yang untuk menyelesaikan itu pada saat saya di New York. Dan tentunya memang Amerika Serikat sendiri itu memang secara kuantitas ya untuk warga Muslim itu cuma kurang lebih 1% dari total penduduk Amerika itu yang beragama Islam. Namun demikian kehidupan Muslim di sana itu dari waktu ke waktu cukup berkembang, termasuk di New York. Bahkan waktu bulan puasa tahun ini itu kan di New York di Times Square malam pertama sholat tarawih itu kan di Times Square, gitu. Jadi kehidupan warga di sana sudah mulai terbiasa dengan nuansa keislaman, di kehidupan keislaman, termasuk upaya-upaya ketakutan kita, kekhawatiran mengenai Islamofobia itu perlahan namun pasti mulai terkikis dari kehidupan warga Muslim yang ada, khususnya yang ada di Amerika Serikat sendiri. Nah, dari sanalah bagi saya itu ini kesempatan bagi saya untuk nulis satu buku, dan buku yang saya tulis ini sebenarnya banyak yang disalah mengerti tadinya, Mbak. Ini dikira buku biografi saya, gitu loh. Padahal ini buku lebih menceritakan mengenai sejarah ulama Indonesia, termasuk pada saat negara kita masih wilayahnya masih namanya Nusantara, dalam membantu menyelesaikan suatu permasalahan yang itu menyangkut kepentingan warga Indonesia dan perdamaian pada umumnya. Pesan apa yang Bapak ingin sampaikan lewat buku ini? Buku ini. Jadi ini adalah salah satu misi yang diemban oleh ulama kita. Sebelum Indonesia merdeka kita nyebutnya ulama Nusantara, terutama yang dari komunitas ulama pesantren salaf, pesantren tradisional itu, karena waktu itu kan ada satu situasi di dunia internasional, di dunia Muslim, itu dengan seiring dengan naiknya Raja Ibnu Saud ke tampuk kekuasaan setelah berhasil mengalahkan Raja Syarif Hussein di Tanah Hijaz. Jadi Tanah Hijaz itu Mekah dan Madinah. Dan salah satu kebijakan, karena ini rejim baru ini, Ibnu Saud ini di belakangnya itu didukung oleh faham Wahabi, mereka akan memberlakukan satu kebijakan yang dianggap kurang menguntungkan bagi umat Muslim, terutama dari kaum pesantren salaf di Indonesia. Salah satunya itu kebijakan untuk melarang kebebasan bermazhab dalam berhaji. Dan ini yang dilakukan menimbulkan suatu gerakan di kalangan ulama ini untuk bisa menyuarakan kepentingan ulama Nusantara, karena ulama Nusantara kalau sampai diterapkan kebijakan kebebasan bermazhab itu akan sangat merugikan untuk ulama Nusantara. Dan akhirnya dilakukan suatu misi diplomasi, dan orang ulama pesantren itu tidak tahu mungkin namanya apa yang dilakukannya itu, tapi dalam konteks studi ilmu diplomasi, ilmu hubungan internasional, itulah yang disebut dengan diplomasi. Jadi peran itu yang kami coba untuk kami potret dan kami tulis dalam buku ini. Itu yang era sebelum era Indonesia merdeka. Namun pada saat merdeka, kan ulama terus melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi. Salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama dalam membantu memediasi konflik di Thailand Selatan. Ya, Thailand Selatan. Nah, itu tahun dekade pertama tahun abad 21. Karena ada Kiai Haji Hashim Asy'ari begitu, Kiai Haji Agus Salim dikenal sebagai diplomat unggul begitu ya, jago berdiplomasi. Sebenarnya bagaimana nih dunia santri ini dikenal dengan ketokohannya di bidang diplomasi di mancanegara? Apa memang sudah terkenal atau seperti apa? Sebetulnya kalau istilah, ini mungkin istilah baru, Mbak, yang kami coba untuk perkenalkan. Karena biasanya kalau kita membaca buku ya, atau mendapatkan buku yang sering kita jumpa itu ada nama-nama misalnya diplomasi budaya, diplomasi publik, diplomasi ABCD lah. Yang diplomasi santri sejauh ini saya belum mendapatkan. Makanya kami come up dengan judul diplomasi santri ini. Jadi diplomasi yang pelakunya itu kaum santri. Gitu. Yang dimana mereka sendiri kadang tidak sadar bahwa itu yang disebut diplomasi begitu ya, Pak ya? Diplomasi ya. Karena unsur diplomasi itu suatu kegiatan yang melibatkan unsur asing.
Jadi selain kita ada unsur asingnya. Karena dulu ingat kita pernah negosiasi dengan kelompok GAM Aceh ya. Banyak orang kira loh itu apa diplomasi kan itu dengan orang Aceh, orang GAM. Loh memang itu orang Aceh, tapi orang Aceh yang di pengasingan yang warga negara mereka sudah Swedia. Jadi tetap secara warga negara mereka itu asing. Oke. Ya itulah diplomasi. Baik, terima kasih Pak Arifi untuk waktunya sudah berbagi bersama kita menceritakan tentang bukunya. Tentunya semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Ya alhamdulillah sama-sama Mbak. Terima kasih ya untuk waktunya. Baik, demikian wawancara kami dengan Dr. Arifi Saiman selaku mantan Konsul Jenderal Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat.